Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi washabihi wa mawala amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Sambaliung yang saya hormati beserta seluruh Bapak Ibu Dewan Guru, staf pengajar, staf TU, kepada anak-anakku sekalian, siswa-siswi SMP Negeri 2 Sambaliung di Kampung Sungai Bebanir Bangun yang insya Allah sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat karunia hidayahnya, kita bisa bertatap muka bermuajahah di musholla ini dalam rangka mengikuti satu rangkaian acara yang diadakan oleh Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Berau, sosialisasi fatwa MUI pusat, yang insya Allah ini merupakan tempat yang kesekian kalinya dari beberapa tempat yang sudah kami sosialisasikan, dan mudah-mudahan sedikit sosialisasi dan bentuk pencerahan Majelis Ulama Indonesia kepada generasi muda secara khusus memberikan tambahan wawasan, sakafah, dan tambahan ilmu tentunya kepada adik-adik sekalian. Salawat dan salam kepada Rasulullah mudah-mudahan selalu tersampaikan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berkat perjuangannya, pengorbanannya, mujahadahnya, Islam sampai kepada kita sekalian. Adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sudah siap mendengar ceramah? Sudah siap ya? Majelis Ulama Indonesia dalam program tahun ini mensosialisasikan fatwa ke beberapa sekolah yang notabene adalah generasi buna, generasi penerus, yang dalam rangka untuk memahamkan kepada kita semuanya terkait dengan apa yang menjadi muatan daripada fatwa itu. Nah, dalam kesempatan ini fatwa yang akan kami sampaikan ada beberapa hal.
Saya tadi kepengennya menampilkan beberapa tayangan sebelumnya, tapi karena sesuatu dan hal tidak bisa ditampilkan. Intinya saya ingin menyampaikan ada 2 nomor fatwa yang ingin disampaikan. Pertama, fatwa MUI nomor 11 2009 tentang minuman beralkohol. Lalu ada fatwa MUI nomor 10 tahun 2018 tentang makanan dan minuman yang mengandung alkohol dan etanol. Lalu kemudian ada fatwa MUI lagi nomor 287 tahun 2001 tentang pornografi dan porno aksi. Ada berapa kata kunci? 1. Minuman beralkohol. 2. Makanan beralkohol atau tercampur dengan etanol. Yang ketiga, pornografi. Yang keempat, porno aksi. Dalam kesempatan ini kita tidak menjelaskan apa isi yang terkandung di dalam fatwa itu. Tapi garis besarnya ada fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia bahwa setiap minuman dan makanan yang mengandung alkohol yang bisa memabukkan itu hukumnya haram. Begitupun juga ketika ada tindak tanduk perbuatan kelakuan yang mengandung pornografi dan porno aksi, itu pun juga terlarang di dalam Islam. Sampai di sini paham? Nah, kita tidak menjelaskan dalam kesempatan singkat ini detail isinya apa-apa yang terkandung di dalam fatwa itu, tapi langsung kita jabarkan dalam bentuk materi supaya mudah nanti menangkapnya, mudah memahaminya, dan mudah mengikutinya dan mengimplementasikannya dalam kehidupan keseharian kita. Terlebih-lebih kalian sebagai pelanjut perjuangan bangsa, generasi muda, generasi pelanjut yang harapannya bisa menggantikan para pemimpin yang saat ini, dan nanti boleh jadi 10, 20, 30 atau 40 tahun ke depan, kalianlah sesungguhnya yang menggantikan orang-orang tua yang saat ini masih hidup. Makanya masa depan bangsa, peradaban kehidupan itu ditentukan hari ini oleh generasi muda. Maka simak baik-baik, yang kepengen gurau, yang pengen main-main nanti, ya. Perhatikan, hadapnya ke sini. Kamu, ya. Ya, ngadapnya ke sini. Jangan ke sana. Penceramah yang ke sini. Ya. Lagi-lagi, coba arahnya. Bro. Wih. Ya. Miringkan duduknya ke sini. Kamu. Ya. Ya. Sudah lihat sini. Sudah ya? Namanya siapa? Ya. Siapa? Wakrin. Bakri. Kira kepala sekolah tadi. Baik. Tahani dulu ya. Yang ada pengen cuil-cuil, yang ganggu-ganggu, yang ingin ngomong, tahani dulu, ndak lama. Kata presiden pertama kita, siapa presiden pertama kita? Jokowi. Insinyur Soekarno. Udah. Kalau ditanya namanya, cukup namanya aja. Perhatikan. Kata beliau,
kumpulkan aku 1000 orang tua. Kata beliau, kumpulkan aku 1000 orang tua, maka akan aku cabut Gunung Semeru sampai ke akarnya. Kemudian kata beliau, kumpulkan aku 10 pemuda, aku akan guncang dunia. Kita ulang. Kumpulkan aku 1000 orang tua, akan aku cabut Gunung Semeru sampai ke akarnya. Lalu kemudian kumpulkan 10 pemuda, aku akan guncang dunia. Ini maknanya sangat dalam, mengandung kiasan bahasa. Guru-guru bahasa kita mudah-mudahan sudah menjelaskan tentang apa yang terkandung dalam kalimat yang sangat dalam ini. Oleh beliau kumpulkan 1000 orang tua, lalu dia akan guncang atau cabut Gunung Semeru, kemudian kumpulkan 10 saja pemuda, bukan sekedar gunung dicabut, tapi dunia dia guncang. Padahal 1000 banding 10. Artinya mengisyaratkan orang-orang tua itu tidak sebanding dengan anak muda. 1000 dengan 10. Kenapa demikian? Karena orang-orang tua itu pasti sudah loyo, tidak mampu, tidak kuat, tidak energik. Maka perbandingan yang disampaikan oleh presiden pertama kita 1000 banding 10. Orang tua hanya mampu mengguncang atau mencabut daripada Gunung Semeru, tapi 10 pemuda tidak hanya sekedar gunung, dunia bisa dia guncang. Mengisyaratkan kepada kita bahwa para pemuda, generasi pelanjut, generasi penerus itu memiliki potensi yang sangat luar biasa. Itulah kita hari ini. Memiliki kemampuan yang sangat luar biasa, potensinya ada dengan diri kita. Cuma persoalannya, apa iya halau hari ini 10 pemuda bisa sebanding dengan 1000 orang tua? Maka akan kita lihat generasi yang bagaimana dimaksudkan oleh Presiden Soekarno itu. Apakah seperti saat ini para pemuda yang hari ini berada di tengah-tengah kehidupan kita? Mari kita lihat kondisinya hari ini. Saya kepengennya tadi menayangkan tentang beberapa hal yang terjadi di tengah kehidupan kita. Misalnya, pemberitaannya begini. Keji suami tega bakar istri. Ya. Suami tega bakar istri. Anggota polisi di Sukabumi dipecat gara-gara terlibat kasus kriminal. Ini judul-judul berita saja. Tadinya kepengen saya tampilkan. Kasus kriminal Jawa Timur. Maling bertopeng, debt collector, sampai ibu pukul anak. Banyak judul-judul yang merupakan kondisi kekinian bagaimana terjadinya kriminalitas, pemerkosaan, dan macam-macam kejahatan yang terjadi di tengah kehidupan kita saat ini. Nah, kondisi generasi muda kita hari ini, adik-adik sekalian, sadar atau tidak bahwa fenomena yang terjadi di tengah kehidupan kita itu sangat-sangat memprihatinkan saat ini. Pergaulan bebas. Laki-laki dengan perempuan hampir-hampir saja kita tidak bisa membedakan mana laki-laki, mana perempuan. Benar apa benar? Jauh-jauh kita kira dia laki-laki, ternyata perempuan. Jauh-jauh kita kira dia perempuan, ternyata laki-laki.
Itu salah satu diakibatkan karena pergaulan bebas yang sudah terjadi pada generasi muda kita saat ini. Berpelukan, berciuman, berpacaran. Itulah kondisi anak muda atau generasi hari ini. Seolah-olah bebas. Hidup penuh dengan kehura-huraan. Hampir-hampir tidak bisa lagi membatasi, tidak bisa lagi membedakan mana yang salah, mana yang benar, mana yang hak, yang batil. Itu yang telah terjadi di tengah-tengah generasi anak-anak muda sekarang. Makanya kalau ada teman perempuannya yang suka megang-megang teman perempuannya, atau ada teman laki-lakinya suka peluk-peluk bahunya, pegang-pegang kepalanya, pegang-pegang tangannya, padahal dia sama-sama laki-laki nih, ya. Padahal dia sama-sama laki-laki. Kalau ada yang begitu, suka pegang-pegang, suka raba-raba, kasih tahu dengan temannya, bro, saya ini laki-laki, ya. Begitupun juga yang perempuan. Karena saking dekatnya bersahabat, berkawan, berteman, boleh jadi pegang tangan, rangkulan, pelukan, walaupun dia sama-sama perempuan. Hati-hati di zaman sekarang. Karena ada yang namanya kita kenal LGBT. Hati-hati. Jadi kalau ada yang gejala-gejala seperti itu, ingatkan, kasih tahu. Tapi bukan berarti pegang, peluk, meraba itu boleh. Bukan berarti dibolehkan. Jadi jangan sampai terjadi, hari ini boleh jadi kita istighfar, astagfirullahalazim. Dan kita mungkin boleh jadi merasa jijik kalau ada perempuan suka dengan perempuan. Laki-laki ada yang suka dengan laki-laki. Hari ini kita berkata, boleh jadi kita merasa jijik, merasa kotor, merasa tidak nyaman. Tapi ada yang sudah menjadi korban. Laki-laki senang dengan laki-laki, perempuan pun suka dengan perempuan. Subhana'udzubillah. Jangan sampai terjadi dan mudah-mudahan jangan kita yang menjadi korban. Makanya dari sekarang diingatin itu teman. Kalau ada yang suka-suka pegang, diingatkan. Adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Islam itu mengajarkan tentang ukhuwah, saling bersahabat, saling berteman, saling kasih mengasihi satu dengan yang lain. Makanya Islam mengatur ada hubungan kita sesama Islam, dan diatur juga pula hubungan walaupun kita tidak seiman. Jadi bukan berarti kalau kita tidak seakidah, kita tidak seiman lalu kita bermusuh, tidak. Tetap saja Islam mengajarkan tentang ukhuwah, hubungan antara teman dengan teman, biarpun dia berbeda agama, tetap saja boleh kita melakukan hubungan satu dengan yang lain, bersahabat, berkawan, berteman di dalam kita melakukan aktivitas keseharian kita.
Saking pergaulan bebas yang hari ini terjadi, BKKBN itu mencatat ada kurang lebih 2,4 juta 2,4 juta setiap tahun melakukan aborsi. Tahu aborsi? Anak perempuan tahu? Ya wajar kalau perempuan tahu, kalau laki-laki tidak pernah aborsi. Aborsi itu menggugurkan kandungan sebelum waktunya lahir. Ngeri tidak? Jadi ada 2,4 juta jumlahnya setiap tahun gadis-gadis yang kemudian hamil di luar nikah lalu kemudian dia gugurkan. Kenapa? Karena akibat pergaulan bebas. Maka di dalam Islam yang namanya aborsi, menggugurkan bayi dalam kandungan, itu sama juga dengan membunuh nyawa manusia. Dan itu terjadi. Makanya jangan sampai kita terjebak kepada pergaulan bebas sehingga kita mampu membentengi diri. Jangan sampai kita juga melakukan hal yang serupa. Karena ini apa? Perbuatan yang keji, perbuatan yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jauh sebelumnya sudah diingatkan, wala taqrabuz zina. Jangan dekati yang namanya zina. Nah itu tadi. Awal-awalnya mungkin meraba, memegang, tapi pada akhirnya nanti kalau dia sudah tergoda, kalau dia sudah terus dipropaganda oleh setan, oleh iblis, maka dia bisa jadi sebagai pelakunya. Nah, adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa yang menyebabkan pergaulan bebas itu terjadi? Di antara penyebabnya adalah kemajuan teknologi hari ini yang serba canggih, yang serba maju. Duduk sayang. Enak kali kau duduk. Ya. Ngantuk kah sudah? Ya. Duduknya yang bagus coba. Bersila. Ya. Kelas berapa? Kelas berapa? Siapa namanya? Nasri. Tinggal di mana? Di mana? Di mana? Di Kasiran. Oh, ajar orang kampung. Kasiran ya. Oke, enggak lama. 10 menit lagi. Serangan yang sangat luar biasa terkait dengan tingkah laku, perbuatan yang hari ini terjadi dengan generasi muda kita, itu yang menyebabkan pergaulan bebas ya, di mana-mana. Kemajuan teknologi yang hari ini kita rasakan itu tidak bisa kita tinggalkan. Dengan penemuan alat yang serba canggih yang namanya Android, yang namanya HP, yang namanya gadget, internet, dengan media sosial yang hari ini ada di tengah-tengah kehidupan kita, itu adalah bagian daripada yang bisa mempengaruhi kehidupan kita. Makanya diingatkan kepada setiap kita di dalam bermedia sosial, memanfaatkan teknologi yang serba canggih ini, jangan sampai kita salah di dalam menggunakannya. Kita tidak mungkin untuk tidak menggunakan, karena itu kebutuhan kita hari ini. Jadi bukan sesuatu yang wah, bukan sesuatu yang mewah, bukan sesuatu yang hebat, tidak. Tapi dia sudah menjadi kebutuhan. Bahkan ketika kita kemarin di pandemi, kurang lebih 2-3 tahun, kita harus menggunakan alat ini sebagai media kita di dalam pembelajaran. Sehingganya kita tidak bisa untuk tidak ikut di dalam memanfaatkan yang namanya teknologi. Cuma persoalannya, jangan sampai teknologi yang ada dengan kita ini justru akan mempengaruhi
kepada hal-hal yang buruk, kepada hal-hal yang tidak membangun, hal-hal yang tidak mendidik, sehingga kita justru hal-hal yang negatif saja kita tiru, sementara hal-hal yang positif tidak kita manfaatkan. Silahkan kita bersosial media, ada Facebook, ada WA, ada Twitter, ada Instagram, ada Capcode, ada macam-macam ya. Nah itu kita manfaatkan dalam hal-hal yang positif. Ini contoh, nanti the subscribe ya, Daud Channel ya, nanti bisa dibuka di Daud Channel untuk mengulang setiap dakwah, setiap apa. Jadi memanfaatkan teknologi itu baik, tetapi tergantung pemanfaatannya untuk hal-hal yang positif. Jangan sampai justru kita menjadi korban. Kalau kita menjadi korban akibat daripada teknologi yang hari ini kita rasakan, karena apa yang kita buka, apa yang kita lihat, kalau tidak difilter dengan iman, maka itu akan kita merasa sangat sulit bisa mengeksistensikan diri kita sebagai seorang yang memiliki peradaban, khususnya kita yang beragama Islam. Sampai di sini jelas? Kita lihat dulu tingkatan generasi ke generasi. Yang pertama ada generasi disebut baby boomer. Baby boomer itu lahirnya tahun 45 sampai dengan 60. Bapak kalian masuk itu? Rasanya enggak. 45 sampai 60. Yang masuk itu kakek nenek kita. Ya kan? Lalu ada generasi X 1960 sampai 1980. Masuk orang tua? Masuk sudah. Berarti bapak ibu kita itu masuk generasi X. Ada generasi Y, lahirnya 1980 sampai 95. Kalian masuk? Kalian masuk nggak ini? Belum ya? Ada generasi Z. Generasi Z ini dilahirkan tahun 2010 ke atas. Masuk? Nah, berarti kalian disebut generasi Z. Ada lagi disebut generasi Alpha. Generasi Alpha itu adalah generasi yang lahir di era smartphone, di era digital. Itulah adik-adik kita yang nanti lahir di tahun 2010 ke atas. Nah, bagian manakah kita? Kalau kalian generasi Z ya. Dari seluruh kelahiran yang ada ini, maka di dalam data 14 0 sampai 14 itu jumlahnya tidak banyak. Tapi 14 sampai 65 itu yang jauh lebih banyak. 65 ke atas pun juga sedikit. Maka usia 14 sampai dengan 65 itu yang mendominasi. Artinya apa? Artinya jumlah penduduk di dunia dan di Indonesia itu lebih banyak didominasi oleh generasi muda. Itu makanya yang kata Soekarno tadi, kumpulkan 1000 untuk mengguncang atau mencabut Gunung Semeru, sementara 10 saja pemuda bisa mengguncang dunia. Nah, jumlah kita hari ini sangat banyak. Maka dengan jumlah yang banyak itu, potensi untuk membangun peradaban yang jauh lebih baik dengan perkembangan ilmu teknologi yang serba canggih, maka peluangnya sangat besar. Maka ketika buruk kondisi hari ini, di zaman hari ini, kondisi pemuda hari ini, maka itu akan berakibat buruk pula di masa yang akan datang. Sekarang kita masuk ke materi. Sudah jelas ya gambaran-gambarannya?
Akibat teknologi, akibat pergaulan bebas, kenakalan, kriminal, pemerkosaan, kejahatan, hampir seluruh didominasi oleh para pemuda. Untuk menghindari semuanya itu, maka ada beberapa hal yang mesti harus kita pahami sebagai seorang muslim. Catat, yang pertama, cukup dicatat di yang pertama, pahami, ketahui hakikat hidup manusia. Apa? Pahami, ketahui hakikat hidup manusia. Ada yang bisa menjawab hakikat hidup kita apa? Hakikat hidup kita apa? Ayo. Hakikat hidup manusia itu innalillahi wa inna ilaihi. Apa artinya? Artinya apa? Kami kepunyaan Allah dan kembali kepada Allah. Artinya kita pahami hidup ini pasti akan kullun nafsin zaikatul maut, kata Allah, setiap yang bernyawa pasti akan mati. Maka hakikat hidup manusia itu mati. Sehebat apapun kita, sepintar apapun kita, nanti mati. Paham? Yang kedua, setelah memahami hakikat hidup kita manusia bahwa kita akan mati, maka pastikan untuk mengetahui tujuan hidup kita apa. Ada yang tahu tujuan hidup kita? Visi hidup kita ini apa? Hah? Ibadah. Apalagi? Tujuan hidup. Kamu sekolah untuk apa? Menuntut ilmu untuk apa? Tujuan hidup. Ayo, siapa yang bisa? Tujuan hidup kita itu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Apa artinya? Jadi tujuan hidup kita ini ingin bahagia. Kita sekolah tinggi-tinggi supaya dapat pekerjaan, lalu kemudian kita berpangkat, kita jadi pejabat. Semuanya tujuannya itu untuk apa? Untuk bahagia. Adakah orang hidupnya ingin sengsara? Kita selalu minta kepada Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Allah ya Rabbi, berikanlah kebahagiaan. Selamatkanlah kehidupanku di dunia, selamatkan pula kehidupanku di akhirat, dan jauhkan kami dari siksa api neraka. Ini artinya setiap kita bertujuan dalam hidup ini ingin bahagia. Paham? Yang ketiga, misi hidup kita ini apa? Bertakwa. Apa lagi? Hah? Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi misi hidup kita, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kata Allah, aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengabdi atau beribadah kepadaku. Itulah misi kehidupan kita di dunia ini. Jadi seluruh rangkaian apapun yang kita lakukan,
itu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, adik-adik sekalian, harus ada program hidup kita. Nah, program hidup kita ini pertama ilmu. Kita nuntut, jangan dulu bertinju, ya. Menuntut ilmu supaya kita pintar, supaya kita memahami setiap apa yang kita tidak tahu. Itu program hidup kita, harus sekolah setinggi-tingginya. S1, S2, S3, S teler, ST, S jeruk, semuanya, ya. Supaya apa? Ini merupakan ilmu yang kita dapatkan agar kita menjadi orang yang bisa membedakan mana yang hak, mana yang salah, mana yang benar, mana yang salah, mana yang buruk, mana yang tidak baik. Itu dengan ilmu. Nanti setelah kita memiliki ilmu, kita mampu membedakan mana yang hak, mana yang batil. Lalu kemudian kita beriman. Dengan iman ini, lalu kemudian kita beramal kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu adik-adik sekalian apa yang dapat saya sampaikan, persis kurang lebih jam 11. Karena kita akan bergeser ke tempat lain lagi. Sebagai kesimpulan, coba perhatikan, ya. Apa kesimpulannya? Ayo. Kesimpulannya apa? Belum saya simpulkan. Ya, perhatikan. Ada 4 hal yang harus kita lakukan tadi, agar kita tidak termasuk generasi yang menjadi korban zaman. Pertama, hakikat hidup harus kita tahu. Apa hakikat hidup tadi? Hakikat hidup mati. Tujuan hidup bahagia. Misi hidup ibadah. Program hidup ilmu, iman, dan amal. Saya ulang nih. Karena nanti saya yang bisa saya suruh maju. Saya ulang. Ya, pahami hakikat hidup. Hakikat hidup kita mati. Kemudian tahu tujuan hidup kita. Tujuan hidup kita apa? Bahagia. Jadi tidak ada kalau kita hidup ini ingin sengsara. Ya Allah ya Rabbi, sengsarakan hidupku. Enggak ada. Selalu kita kepengen bahagia. Kemudian misi hidup kita apa? Ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang terakhir tadi program hidup ada 3. Pertama kita berilmu, kemudian kedua kita beriman, lalu kemudian beramal. Ayo putrinya, siapa yang bisa maju? Mengulang itu saja, cepat, ayo. Atau putranya dulu, silakan. Ayo. Ada ndak? Nggak usah nyuruh orang. Ayo. Silakan maju. Ayo. Ayo maju. Maju sini. Kasih lewat. Perkenalkan namanya, kelas berapa? Ya, jelaskan ulang tentang 4 hal yang saya sampaikan terakhir tadi. Ada hakikat hidup, ada tujuan hidup, ada misi hidup, dan program hidup. 4 itu aja. Ayo, singkat aja. Pertama, hakikat hidup kita
lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, terus tujuan hidup. Tujuan hidup kita adalah bahagia. Ya. Terus misi hidup. Misi hidup untuk Misi hidup kita adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. ya. Yang terakhir program hidup ada 3. Ilmu, Ya, iman, ya. amanah. Amal. Ya. Yuk, putranya. Ada yang maju? Putranya satu, yuk mewakili. Ayo putranya. Ada ndak? Kalau memang sudah tidak ada ndak yang bisa seperti tadi? Putranya. Ayo. Masa kalah dengan putrinya? Ayo yang mewakili dari putra, ayo. Ayo siapa? Ayo. Ada? Nggak ada yang berani? Ayo. Ayo. Kamu bisa? Kasiran tadi. Oke, kalau memang sudah tidak ada karena ada yang mewakili dari putra, berarti putrinya jauh lebih hebat ya. Ayo, saya kasih waktu lagi. Ada yang berani maju? Hanya 4 saja. Ada hakikat hidup, tujuan hidup, kemudian misi hidup, program hidup. Itu aja, ayo. Hakikat hidup apa? Tujuan hidup apa? Ayo, ayo. Ayo, ayo. Ayo. Perkenalkan namanya, ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak usah ketawa. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Ansor Suwardiman. Kelas 8B, ketua kelasnya ya. Wow. Ya. Ada 4 hal, hakikat hidup apa, tujuan hidup apa, misi hidup apa, program hidup apa. Yang terakhir saya jelaskan. Ayo. Hakikat hidup adalah innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya. Tujuan hidup. Tujuan hidup kita adalah bahagia. Iya, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Terus misi hidup? Misi hidup kita adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Terus yang terakhir program hidup ada 3. Ada 3. Pertama, iman. berilmu dulu. Berilmu. Ya. Berilmu, bertakwa, beriman, dan beramal. beramal. Baik, ya. Sudah, tenang dulu. Sporternya nuntut juga rupanya. Demikian ya apa yang dapat saya sampaikan hari ini. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya.
Sekali lagi kepada Bapak Kepala Sekolah yang sudah menerima kami di sini. Mudah-mudahan di lain waktu dan kesempatan bisa lagi kita melakukan pertemuan seperti ini insyaallah. Lebih kurangnya saya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.